Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami aturkan kehadiran-Mu untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun di pagi yang indah ini untuk melaksanakan aktivitas kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati langkah kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi renungan kita pada Kamis 4 Juli 2024 terambil dari kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6. Bila bunyi firman Tuhan, aidang mau bauba anggoau Jehovah, hamu pe ale aka anak di si Jakob, dang tagamun sun siap hamu. Dalam bahasa Indonesia, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Beginilah bunyi firman Tuhan. Amanginang dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Alkitab kita, bahwa renungan kita hari ini di bawah naungan judul Pembayaran Persembahan Perpuluhan Menyenangkan Hati Allah. Ketika bahas tentang persepuluhan atau persembahan, itu berkaitan tentunya tentang uang. Mungkin ketika kita bahas tentang uang, ini adalah hal yang sangat sensitif. Karena ketika seseorang menjadi seorang bendahara, ketika uangnya berlebih, tidak ada persoalan. Tetapi ketika uangnya kurang atau bahkan hilang, tentu akan menimbulkan persoalan. Apakah uangnya hilang dimakan, atau emang hilang, atau keselip dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah tantangan ketika pembahasan tentang uang. Tetapi amanginang dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini yang menjadi bahasan kita adalah persembahan atau perpuluhan dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama atau PL, persembahan atau perpuluhan sebagai tanda untuk seluruh pekerjaan bait Allah, artinya yang dipersembahkan untuk memuji dan muliakan bait Allah. Pertama kali persembahan perpuluhan terjadi ketika masa Abraham, tentang persembahan kepada Tuhan. Dan peristiwa yang kedua yaitu dilakukan oleh Yakub. Dan yang ketiga dalam kitab Bilangan, bahwa persembahan perpuluhan itu ditunjukkan untuk suku Lewi. Dan yang terakhir, bahwa pada masa pembuangan Babel atau masa-masa bangsa Israel di masa pembuangan, mereka tidak sama sekali menyerahkan perpuluhan. Tapi mereka memberikan perpuluhan ataupun persembahan ketika mereka telah sampai di tanah Kanaan atau tanah perjanjian tersebut. Tetapi mereka juga pernah melakukan kesalahan, artinya mereka tidak memberikan setulus hati mereka, membeda-bedakan bahkan korban bakaran ataupun persepuluhan ataupun persembahan yang seharusnya tidak layak diberikan oleh Tuhan. Mengapa bisa demikian amanginang dan saudara-saudari sekalian? Karena mereka memiliki motivasi yang salah ataupun tujuan yang salah untuk memberi persembahan tersebut. Mungkin kita berefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah persembahan itu hanya sebatas untuk memenuhi sebagai sarana kita bergereja, partamiangan ataupun kategorial, atau hanya kita sebatas mengikut-ikut saja untuk memberikan persembahan? Apa yang menjadi motivasi kita untuk memberikan persembahan perpuluhan tersebut? Ada sebuah cerita Mainang dan saudara-saudara yang terkasih, ketika seorang pemuda dia meminta doa kepada Tuhan, bahwa Tuhan cukupkan dan lancarkan usahaku, maka aku akan mempersembahkan semuanya kepada Engkau dalam bentuk persembahan. Singkat cerita, usaha yang dia jalankan lancar dan dia memiliki untung yang sebegitu banyak. Dan dia ingat akan janji yang dia sudah ucapkan kepada Tuhan melalui doanya. Setelah dihitung-hitungnya, ternyata banyak juga yang dia akan diberikan kepada Tuhan. Dan dia berpikir rugi sekali, dan dia merasa rugi ketika dia itu mempersembahkannya itu sebagai persembahannya. Dan dia mengatakan bahwa, ya Tuhan, ketika dia membuat sebuah analogi dengan uang logam, ketika aku lemparkan ke atas, maka uang ini jatuh ke tanah, maka ini akan jadi milikku. Ketika tidak turun ke bawah, berarti ini akan menjadi milikmu. Secara logika, ketika uang logam kita lemparkan ke atas, tentunya itu akan jatuh ke tanah. Artinya, itu hanya sebagai analogi bagaimana dia tidak mau memberi persembahannya ataupun janjinya yang sudah dia buatkan kepada Tuhan. Tapi amanginang dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita? Apakah kita juga mau berbohong kepada Tuhan? Apakah kita mau mendusta kepada Tuhan tentang pemberian, apa yang sudah kita terima,
apa yang sudah kita terima dari janji-janji yang kita harapkan, Tuhan sudah mencukupkan kepada kita. Tetapi bagaimana kita sebagai umat manusia bisa menaati, memaknai arti persembahan tersebut? Mungkin tadi kembali lagi kita ketika persembahan hanya untuk menonjolkan bahwa aku sanggup memberi yang terbaik, bahwa aku sanggup untuk memberi yang terbanyak di antara yang lain, bahwa aku sanggup untuk bisa menunjukkan kehebatan banyaknya uang yang aku miliki, harta yang aku miliki. Motivasi yang salah tentunya menimbulkan perspektif yang salah dalam pemikiran apa yang menjadi makna persembahan dan perpuluhan tersebut. Tadi jelas kita pahami bahwa persembahan atau perpuluhan dalam kitab Perjanjian Lama adalah memaknai tentang bagaimana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui bait Allah. Begitu juga dengan kita melakukan persembahan bukan untuk menunjukkan berapa hebat kita, berapa banyak yang kita berikan, tetapi rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghayati persembahan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui gerejanya, melalui gereja kita, bukan untuk seberapa hebat. Mungkin ada kata ketika, kenapa sih harus banyak sekali persembahan? Mengapa harus banyak sekali persembahan? Tetapi bukan seberapa banyak jumlah persembahan yang kita beri, tetapi motivasi apa yang menjadi motivasi kita dalam memberi persembahan tersebut. Karena kita tahu, jika motivasi yang tidak benar, maka tidak ada fungsinya. Tetapi dengan motivasi yang benar, kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuan kita untuk memberikan persembahan tersebut. Mari Aminang dan saudara-saudari sekalian, kita merenungi, kita merefleksikan apa makna persembahan dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa persembahan yang kita berikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.